Baru-baru ini, kontroversi dokter detektif yang membongkar kedok yang diduga Dr. Richard Lee nampaknya semakin memanas. Ya, pasalnya baru-baru ini dokter detektif atau yang akrab disapa Doktif itu kembali menemukan bahan baru untuk dikuliti. Berdasarkan video yang diunggah oleh Doktif, ia tampak mengunggah ulang potongan video Dr. Richard Lee yang menyatakan seolah menipu itu diperbolehkan. Atas pernyataan tersebut, Doktif pun langsung mengkritik keras. Bahkan, Doktif secara tegas meminta Dr. Richard Lee diboikot dan diproses secara hukum. Untuk mengetahui sederet fakta terkait babak baru kontroversi tersebut, maka inilah 5 babak baru dokter detektif minta Dr. Richard Lee diboikot usai diduga halalkan menipu. Versi Cumi Top 5. Baru-baru ini, dokter detektif mengkritik keras sebuah potongan video pernyataan Dr. Richard Lee yang diduga seolah menghalalkan menipu dalam berbisnis. Ia selain menegaskan bahwa pernyataan Dr. Richard Lee itu mempermalukan profesi dokter, Doktif pun tampak menguliti Dr. Richard Lee yang diduga benar-benar melakukan penipuan dalam bisnis produk kecantikannya. Lantas, seperti apa potongan video pernyataan Dr. Richard Lee dan seperti apa kritik keras Doktif? Menipu itu menurut saya oke-oke aja sih. Menipu itu menurut saya oke-oke aja sih. Semua bisnis itu pasti ada nipunya. Ya, namanya juga kayak, ini untungnya tipis kok, untungnya tipis, untungnya sedikit kok, kayak gitu punya ya. Padahal untungnya banyak ya. Atau misalnya ini baru banget ya. Ya, ada tipuan-tipuan kecil ya. Selagi itu tidak merugikan konsumen, menurut saya nggak ada masalah. Ya, saya nggak ada masalah dengan ya, semua bisnis itu pasti ada unsur nipunya, walaupun nipunya tipis-tipis saya ngomongnya kayak gitu punya ya. Tapi tidak untuk mencelakakan orang lain. Guys, dengerin nggak tadi? Udah jelas banget belum? Hah? Ngomongnya kaget banget loh, Doktif nipu itu udah biasa. Halo, Dek, kamu ngomong gitu sadar nggak sih? Itu mempermalukan profesi dokter loh, bener kan guys? Jadi Doktif itu memang gak menganggap sosok DRL itu sebagai seorang dokter, tapi kriminal. Ya begini, kalian lihat sendiri kan? Seperti ini. Tahu kan sekarang kenapa kok Doktif itu gedek, bikin jelek nama dokter? Ya begini, PhD kamu udah jelas ya, masyarakat udah tahu PhD abal-abal. Tapi sih guys, kalau PhD 1 tahun, itu sih memang PhD di, kan dia bilang tuh, PhD di bagian bisnis ya. Di bagian bisnis itu berarti bener guys, bisnis perstikeran ya. Itu sih kayaknya kalau Doktif, kalau bisnis sekolah di bisnis perstikeran kayaknya cukup 1 bulan kayaknya. Kalau Doktif gitu kan, kalau Sunyo ya beda lagi gitu. Ngomongnya nanti ngebully. Kalau udah ngomong ngebully, Doktif mah gemes bener. Udah sukanya flexing, habis gitu licik lagi ngibulin masyarakat. Kamu bayangin nggak itu masyarakat cari duit susah-susah untuk beli produk kamu yang dipikir kamu tuh bener, ternyata kamu ngibul. Bayangin perasaan kecewanya mereka, bayangin. Dan Doktif ini sebagai perwakilan dari mereka begini, apa nggak gedek yang udah tahu dari dulu kelakuan kamu? Dokter detektif mengaku sangat ingin dihadirkan bersama oleh Dr. Richard Lee di hadapan media. Ya, hal tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak kejahatan yang diduga dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Dan juga banyak kan yang stasiun televisi tuh hubungin suami kamu untuk bisa live dengan Doktif. Ayo, suami kamu kabur-kabur mulu, gak berani ya. Takut ya masyarakat Indonesia tahu, takut kebongkar. Akhirnya pakai nih corong suaranya pakai mulutnya adik. Gitu, semalam rapatnya ya. Jadi pakai tuh, ayo kita pakai mulutnya kamu, istriku tercinta. Doktif itu maunya live deh. Kita live di TV aja biar masyarakat Indonesia semua melihat. Kebohongan apa lagi yang kamu tutupin? Jadi masyarakat udah pada tahu kan kenapa ini Doktif gedek banget. Gak ada masalah personal dendam, gak ada. Doktif itu ada di barisan masyarakat yang udah dirugikan. Ingat nggak kamu pernah tembus omset 40 miliar? Ingat nggak? Dari apa? Dari jualan stiker. Tanya dong masyarakat itu, tersakiti nggak dengan kelakuan kamu? Dokter tapi ngibul, ambil untung ribuan persen gitu.
Tapi dibilang saya nggak nipu, saya nggak overclaim. Iya nggak overclaim kok, nggak. Tapi nipu, udah jelas fix nipu. Dokter detektif menantang secara terbuka kepada Dr. Richard Lee untuk melaporkannya ke polisi. Ia melalui media sosial TikTok pribadinya, Doktif mengaku bersedia dilaporkan ke polisi oleh Dr. Richard Lee jika memang dirinya telah mencemarkan nama baik Dr. Richard Lee. Lantas, hal apa yang membuat Doktif sebegitu berani untuk dilaporkan ke polisi? Apakah Doktif memiliki bukti-bukti atas tindakan kejahatan yang diduga dilakukan oleh Dr. Richard Lee? Kalau emang Doktif bikin pencemaran nama baik, tuntut, sini, hadepin. Bukannya malah kabur nggak jelas. Bilangnya alasannya nggak berani, nggak diizinin istri gitu. Mana adiknya juga sama, kong kali kong pula. Apa sih kong kali kong itu guys? Kalau bahasa Sunda barengan gitu ya kerjasamanya ya. Kong kali kong nih guys. Gitu. Jadi yang namanya Suneo sama bininya kita panggilnya apa ya? Suni gitu ya. Suneo sama Suni gitu. Sadako. Itu barang tuh. Pada tahu semua kalau yang dijual itu barangnya nggak sesuai sama yang diomongin, sama yang diklaim. Nipu. Tapi mereka bikin tuh seolah-olah kayak image-nya tuh bagus. Gitu kan, bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak. Terus gampang kok untuk branding itu tinggal bayar buzzer. Ya kan? Gitu. Dan masyarakat yang kamu bilang, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang bodoh. Jadi gampang kamu tipu. Ya, sekarang hadepin Doktif. Terus masalah hasil lab, udah dijelasin ya, hasil lab Amerika dari DRL tuh gak pernah ada. Richard, jika memang hasil lab itu pernah ada, berarti konten ini adalah suatu pencemaran nama baik kamu, Richard. Ya, berarti kamu harus tuntut Doktif. Di sini Doktif pastikan seorang Richard tidak pernah memiliki hasil lab dari Amerika. Ya. Jadi, kalau kamu merasa bahwa Doktif hoax, Doktif mencemarkan nama baik kamu, silahkan. Doktif tunggu laporan kamu ke polisi. Sebutkan dengan jelas siapa nama Doktif. Ya, dan katakan bahwa Doktif adalah anak buah atau kaki tangan dari Ibu H. Nggak nunggu lama deh, 2 kali 24 jam, ya kakak langsung itik-itik ke kantor polisi. Ya kan? Jadi kalau kamu ngomong harus ada buktinya deh. Ayo. Dokter detektif secara keras menyuarakan agar masyarakat memboikot Dr. Richard Lee. Iya, hal tersebut disuarakan oleh Doktif setelah dirinya menemukan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee dalam menjual produk kecantikannya. Lantas, seperti apa suara Doktif saat meminta agar Dr. Richard Lee diboikot? Guys, udah ya, boikot aja lah ya. Boikot lah, udah jelas. Guys, ini saran ya guys ya. Doktif sarankan nih, lebih baik kalian gak usah beli lagi produk dari DRL. Ya, resikonya besar kalau kalian bakalan ditipu karena orang ini manipulatif banget. Semalam ya habis rapat ya. Semalam habis rapat ya gitu. Jadi gimana nih caranya? Kita sudah di titik nadir ini, ketahuan banget sama Doktif. Jadi kita harus melakukan pembelaan gitu kan. Melakukan pembelaan agar tetap bisa menjual produknya daripada nanti masyarakat Indonesia ngeboikot. Jatuh miskin. Nggak akan kan Dek? Uang kamu kan banyak Dek. Uang kamu kan banyak, tabungannya sekian tahun lo ngibulin masyarakat Indonesia. Tabungannya banyak. Atau kalau nggak mulai dijual satu-satu, Rolls Royce-nya dijual, Lambonya dijual gitu. Terus nanti bikin konten yang sedekah. Dikasih lah sedekah gitu untuk membalikin lagi biar masyarakat lupa. Intinya kan selalu begitu tuh, berulang guys. Jadi berulang begitu guys cara mereka. Dokter detektif secara terang-terangan meminta agar Kapolri turun tangan dalam permasalahan yang diduga terkait dengan Dr. Richard Lee. Ya, hal tersebut diaspirasikan oleh Doktif agar masyarakat Indonesia tidak dibohongi lagi oleh oknum yang diduga adalah Dr. Richard Lee. Oh, tegakkan hukum ini. Suami saya nggak bersalah. Nggak rela.
orang ini. Pak Kapolri, Pak Listio, tolongin apa Pak? Oh, suaminya Ono Pak udah nipu masyarakat Indonesia Pak, bukan ratusan miliar lagi Pak, triliunan loh Pak. Kapan diprosesnya Pak? Ini orang menggiring opini loh Pak, doktif dijelek-jelekin, terus udah gitu sewa buzzer Pak, mental doktif hancur Pak. Pak, hancur Pak, tolongin doktif Pak. Pak Kapolri kan terkenal adil, terkenal penegak kebenaran. Terus kalau masyarakat Indonesia udah ditipu nih Pak, nggak cuma 1 miliar 2 miliar Pak, ratusan miliar loh Pak, dihitung dari tahun jebut. Oh Pak Kapolri, Pak Lisyo, ini gimana perlindungan konsumen loh Pak? Oh saya beli, masyarakat Indonesia beli, korbannya banyak loh Pak, jutaan. Pak tolong Pak nanti, tapi resikonya nanti Bapak nanti kena giring opini Pak, kepolisian Pak. Kan orang ini suka playing victim Pak. Kemarin aja dibilangin Kartika Putri itu Pak yang bilangin yang menjarain Pak. Padahal kan polisi sendiri Pak yang ngelaporin dia ngeretas jadi hacker Pak. Ya kan? Ya, jadi ya stop main drama kamu Dek. Itu suami kamu itu memang layak kan, sebelum ditangkap udah dijelasin ternyata sama polisinya ya kan. Terus yang ngerekam ngedit seolah-olah kayak polisinya tuh nggak ngejelasin, suami kamu tuh nggak kooperatif. Pak polisi kan udah kena Pak sama pranknya si DRL ini. Saatnya Pak perbaikin nama kepolisian nih Pak, polisi harus namanya diperbaikin Pak polisi aja kemarin udah ngomong kalau nih orang sukanya playing victim. Kan gitu Pak, ayo dong Pak, sekarang gimana nih? Udah jelas loh Pak yang Padang kemarin. Yang sekarang Pak Listio, tolongin apa masyarakat Indonesia udah dibohongin Pak. Tolongin Pak keadilannya ya Pak ya. Sedih Pak masyarakat Indonesia, udah nabung, susah-susah nabung Pak. Dapatnya tempelan stiker doang Pak. Ya, Kepolisian Indonesia, Doktif bangga dengan kalian. Dan semua masyarakat Indonesia saat ini menanti bagaimana bapak-bapak polisi menegakkan kebenaran, memperjuangkan masyarakat. Oke?